sallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in wa likaffatil anbiya'i wal mursalin syai'un lillahi lahu wa lahumul fatihah. ثم إلى جميع أهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من مشارق الأرض إلى مغاربها الفاتحة. ثم خصوصا مؤلف هذا الكتاب الفاتحة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah ikhwafillah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari yang berbahagia ini insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pengajian kita di pembahasan kitab Kifayatul Akhyar fi hilli ghayatil ikhtisar. Jadi yang kita bahas malam hari ini tentang siapa saja orang yang wajib orang yang berhak untuk menerima zakat yang kita miliki. Jadi sebagai bentuk tasarruf zakat itu diberikan ke siapa saja. Gitu. Baik, faslun ini adalah satu fasal. Wa tudfa'u zakatu ila al-asnafi thamaniyah alladhi dhakarahumullahu ta'ala fi kitabihi biqaulihi subhanah. Kata beliau, dan diberikan zakat kepada golongan yang 8. Golongan 8 alladzi dzakarahumullahu ta'ala, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan mereka fi kitabihi, dalam kitabnya Al-Quran, biqaulihi subhanahu wa ta'ala, dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu firmannya innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin, hanyalah zakat itu untuk orang-orang fakir. Jadi sedekah itu untuk orang-orang fakir, wal masakin untuk orang-orang miskin, wal amilin, amil ni orang-orang yang bekerja alaiha, atas zakat, atas pengelolaan zakat, wal muallafati qulubuhum, dan orang yang dijinakkan hati mereka, wa fir riqab, dan dalam pembebasan hamba sahaya, wal gharimin, orang-orang yang berhutang, wa fi sabilillah, dan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, wa ibnis sabil, dan musafir.
Oh iya. Di mana ya? Oh, situ. Itulah kalau sempat aku ke situ. Iya, ini lagi ngaji ya. Tahu Bang Ramadan mana Bang Mali kan? Aku ke rumah Ustaz Beliau malam-malam. Oh. Nanti lah aku buka serat pasar nanti. Ah, serat ya. Lagi ngaji mau Ustaz udah dengar orang itu. Cepat aja lah bilang. Tahu Ustaz Edi dulu. Au ila man yujadu minhum, atau kepada orang yang didapati di antara mereka tersebut. Nah, jadi ada 8 asnaf. Qad alimta al-amwal allati tajibu fiha az-zakah. Jadi kata Syekh pensyarah, engkau telah mengetahui harta-harta yang wajib padanya zakat. Wa qadra zakah, dan ukuran zakat. Engkau telah mengetahui harta-harta yang wajib padanya zakat dan ukuran zakat. Wa hadzal faslu ma'qudun liman yastahiqquha. Sementara fasal ini dibuat untuk orang yang berhak menerima zakat tersebut. Fa in dufi'a zakatuhu li ghairi mustahiqqiha, kalau diberikan zakat seseorang kepada selain orang yang berhak menerimanya, yang kita berikan kepada yang tidak layak, li faqdi syurutil mu'tabarah, karena hilangnya syarat-syarat zakat yang diperhitungkan, lam tabra' dhimmatuhu minha, maka tanggungan orang tersebut itu tidak akan bebas dari zakat. Jadi kalau kita bayar zakat salah sasaran, kita belum dianggap pembayar zakat. Nah, itu dia, Pak. Wal mustahiquna laha, dan orang yang berhak terhadap zakat itu humul asnaful ladzina dzakarahumullahu ta'ala fil Qur'anil azim. Nah, jadi orang golongan-golongan yang Allah sebutkan di dalam Quran itu wahum thamaniyah, ada 8. Nah, jadi ada 8 saja yang boleh menerima zakat. Selain 8 tak boleh. Al-awwalu as-sinful awal, golongan yang pertama al-fuqara. Nah, namanya orang-orang yang fakir. Nah, ada fakir, ada miskin. Al-faqir wa haddul faqir huwa alladhi la mala lahu. Batasan fakir itu adalah orang yang tidak punya harta. Tidak ada harta baginya, itu fakir. Wala kasba aw lahu malun aw kasbun walakin la yaqa'u mawqi'an min hajatihi. Atau yang pertama, orang fakir itu yang tidak punya harta. Yang kedua, yang tak ada pekerjaan, nganggur. Nah, itu fakir tuh. Tapi maksudnya setelah berusaha, Wak, ya, tak ada juga. Atau dia punya harta dan atau pekerjaan, tapi tidak dapat memenuhi hajatnya. Bagaimana itu? Kaman yahtaju ila ashratin mathalan wala yamliku illa dirhamain. Seperti orang yang butuh kepada 10 dirham misalnya, tapi dia tidak memiliki uang kecuali hanya 2 dirham saja. Nah, berarti ini tidak memenuhi kebutuhannya, kurang dari separuh. Wa hadza la yaslubuhu ismul faqr, dan ini ya, kepemilikan 2 dirham itu tidak menghilangkan darinya nama kefakiran tersebut. Wa kadza malakad dar allati yaskunuha wa thawb alladhi yatajammalu bih. Seperti itu juga orang yang memiliki rumah, yang dia tinggal di rumah itu,
Dan orang yang memiliki pakaian yang dia berhias dengannya, la yaslubuhu ismul faqr, tidak menghilangkan darinya nama fakir. Jadi orang fakir itu bukan tak punya rumah, gitu kan? Bukan tak punya baju, bukan tak punya HP misalnya kan? Wa kadzal 'abdul ladzi yakhdimuhu, seperti itu juga orang yang hamba yang memberikan pelayanan kepadanya. Jadi walaupun dia punya pelayan, kadang-kadang dia disebut fakir juga. Qala Ibnu Kajjin, berkata Ibnu Kaj, walau kana lahu malun ala masafatil qasri, kalau orang itu punya harta pada jarak qasar, dia punya harta tapi jarak tempuhnya ditempuh dengan jarak qasar, boleh qasar salat. Waktu di situ dia tak punya harta di tempatnya sekarang. Yajuzu lahul akhdhu ila ayyasila ila malihi, boleh baginya mengambil zakat sampai dia sampai ke hartanya tersebut. Sampai dia mendapatkan harta yang jauhnya jarak qasar tadi, boleh dia ngambil harta zakat. Walau kana lahu dainun muajjal falahu akhdhu kifayatihi ila hululid dain. Kalau seandainya orang itu ya baginya itu ada hutang yang ditempuk, dia pernah memberikan hutang kepada orang tapi pembayarannya belum sampai masanya, ya kan? Nah, waktu belum sampai itu dia butuh gitu. Falahu akhdhu kifayatihi, maka dia boleh mengambil menurut kecukupannya ila hululid dain, sampai datangnya waktu pembayaran hutang tersebut. Nah, ini walaupun dia menghutangi orang uang, ketika itu dia butuh, dia tidak ada hutang, tidak ada uang, maka dia boleh mengambil dari harta zakat. Nah, ini dia. Berikutnya, walau qadara 'alal kasbi, kalau seseorang itu mampu berusaha, fala yu'ta, tidak diberi zakat. Artinya kalau dia mampu berusaha tapi malas-malasan, tak diberi zakat. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hadza fiha li ghaniyyin wala lidhi mirratin sawiyyin wa hiyal quwwah. Tidak ada zakat bagi orang kaya dan tidak ada bahagian pada zakat bagi orang yang memiliki kekuatan. Nah, kekuatan normal, nah gitu kan? Kekuatan normal. Wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat, wala lidhi quwwatin muktasib, tidak ada bagian zakat bagi orang yang memiliki kekuatan yang muktasib, berpenghasilan, kekuatan yang menimbulkan sesuatu, dia bisa menghasilkan, nah gitu, bekerja. Walau qadara 'alal kasbi, kalau dia mampu berusaha, illa annahu mushtaghilun bil ulumi syar'iyyah. Nah, ini lagi. Kalau dia mampu berusaha, kecuali dia annahu, bahwasanya dia itu mushtaghilun, sibuk, bil ulumi syar'iyyah, dengan ilmu, menuntut ilmu, ilmu syar'i. Nah, ini bagaimana nih? Masih muda, sibuk menuntut ilmu, tak sempat bekerja. Nah, jadi tak ada biaya kan? Walau aqbala, maka dia walau aqbala 'alal kasbi lanqata'a 'anit tahsil. Kalau dia mendatangi pekerjaan, kalau dia berusaha, maka terputuslah dari mendapatkan ilmu. Berhenti dia belajar kalau untuk bekerja. Halat lahu zakatu, maka halal, boleh baginya apa? Zakat. Jadi penuntut ilmu yang berada di satu daerah, tak bekerja, dia boleh diberikan zakat di situ atas nama fakir gitu. Ala sahihil ma'ruf, atas pendapat yang sahih lagi, ma'ruf. Jadi diberikan atas nama fakir, bukan
fisabilillah gitu, fakir. Kemudian waqila, ini ada pendapat qil, lemah, la yu'ta mutlaqan, tidak diberikan secara mutlak, wa yaktasibu, dan dia hendaklah berusaha. Tapi yang kuat, yang sahih, orang penuntut ilmu itu bisa diberikan dari bagian fakir kalau dia tak sempat lagi berusaha. Wa qila in kana najiban yurja tafaqquhuhu wa naf'uhu istahaqqa wa illa fala. Tapi ada juga pendapat lain mengatakan kalau dia pintar, diharapkan kefahamannya, manfaatnya, berhak zakat. Wa illa fala, kalau tidak, tak wajib, tidak berhak. Tapi yang kuat, asal menuntut ilmu, berhak menerima zakat dari nama fakir. Wa kathiran ma yaskunul madarisa man la yata'atta minhu at-tahsilu bal huwa mu'attilun, mu'attilu nafsih. Banyak sekali, sering orang yang tinggal di sekolah-sekolah, sering sekali yang tinggal di sekolah-sekolah, malla yata'atta minhu tahsil, orang yang tidak berakibat daripadanya menghasilkan ilmu. Banyak yang tinggal di sekolah juga, kata beliau, tapi tak dapat ilmu. Jadi tinggal di pesantren, belajar di sekolah, tapi yang didapatkan bukan ilmu. Gitu. Banyak juga, kata Syekh. Bal huwa mu'attilu nafsi, bahkan dia ketika di situ menganggurkan dirinya. Gitu, bukan belajar tapi menganggurkan diri. Gitu, berleha-leha. Wa hadza fa hadza, kalau yang seperti ini la yu'ta, tidak diberikan zakat bila khilafin, tanpa ada perselisihan. Walau kana muqbilan 'alal ibadah, kalau ada orang jadi fakir karena beribadah, mendatangi ibadah, fokus ibadah, dia enggak sempat bekerja gara-gara beribadah. Lakinil kasbu yamna'uhu anha, tetapi berusaha akan menghalanginya dari ibadah. Wa an awradihi, dan dari wirid-wiridnya, ya kan? Ini allati istaghraqa bihal waktu, yang habis dengan ibadah itu waktunya. Kalau orang seperti ini tak jadi berusaha gara-gara ibadah, gitu Pak, nggak mau dia berusaha dengan alasan ibadah, fahadza la tahillu lahu zakah, maka tak halal baginya mendapatkan zakat. Jadi jangan kita kasih bagian zakat kepada orang yang fokus ibadah saja. Li'anal istighna'a 'anil nasi aula, li'anal istighna'a 'anil nasi aula, karena sesungguhnya al-istighna', merasa cukup dari manusia, itu adalah lebih utama. Gitu. Jadi jangan di satu sisi dia beribadah, tapi di sisi lain dia mengharapkan pemberian manusia, gitu kan? Wa'lam, ketahuilah olehmu, annal faqir, bahwasanya orang fakir itu, orang fakir makfiyah binafaqati man talzamuhu nafaqatuhu, bahwasanya orang fakir yang dicukupi dengan nafkah dari orang yang wajib nafkahnya, wajib atas orang yang telah wajib terhadapnya memberikan nafkah kepada orang fakir tadi. Gitu. Jadi ada orang fakir yang nafkahnya itu ditanggung oleh orang yang wajib memberikan nafkah terhadapnya. Gitu kan? Wa kadza az-zaujatul makfiyah binafaqati zawjiha. Seperti itu juga istri yang dicukupi nafkah dengan nafkah suaminya. Gitu kan? La yu'tayani, maka fakir itu tidak diberikan zakat juga. Ada orang fakir, ada janda
fakir tapi anaknya sudah menanggung hidupnya, Pak. Enggak diberi zakat juga atas nama fakir. Itu dia. Nah, siapapun orang yang sudah ada yang menjamin hidupnya dari orang yang wajib memberi nafkah kepadanya, maka dia tidak diberikan zakat. Kama law waqafa 'alal fuqara, seperti seseorang berwakaf ke atas orang-orang fakir, au salahum, atau berwasiat untuk orang fakir, fa innahuma la yu'tayani, keduanya tidak diberikan juga zakat. Nah, ini dia, Pak. Hadza huwa sahih, ini yang sahih. Enggak dapat, Pak. Kadang-kadang kita di situ salah paham juga, gitu, Pak ya. Wa mahallul khilafi fi mas'alatil qarib, dan tempat perselisihan pada masalah qarib, family, idza a'tahu ghaira, kalau yang memberikannya ada orang family fakir yang memberikan nafkahnya itu siapa? Ghairu man talzamuhu nafaqatuhu, talzamuhu nafaqatu, itu orang yang tidak wajib menafkahinya. Kalau ada orang fakir yang membiayainya itu bukan orang yang wajib memberi nafkah terhadap fakir tadi, orang lain. Min sahmil fuqara awil masakin, dari bagian fakir dan miskin. Nah, jadi ulama itu masih berbeda pendapat. Kalau ada mak janda, ya kan, yang memberikan belanja tiap hari tetangganya, ini boleh nggak diberi zakat? Nah, gitu. Khilaf ulama. Tapi kalau ada mak janda tadi yang memberi nafkah anaknya, tidak diberi zakat, Pak. Gitu. Amma man talzamuhu nafaqatu fala yajuzu lahu daf'uha. Kalau yang memberi nafkah itu yang wajib menafkahinya, tak boleh memberi zakat kepadanya qat'an, secara pasti. Li'annahu bidzalika yadfa'u 'an nafsihi nafaqah. Karena ia bidzalika, dengan memberikan zakat itu, yadfa'u, menolak dari dirinya apa? Akan nafkah. Fatarji'u faidatu dzalik, maka kembalilah faedah itu, daf'u, memberikan zakat itu kepada orang yang menafkahi tadi. Nah, itu ya. Jadi artinya kita harus memilah-milih ya kepada siapa kita memberi zakat tersebut. Mungkin kita cukupkan sajalah, ya, sampai di kelompok yang pertama, yaitu al-faqir, orang-orang yang fakir, kelompok yang harus diberikan zakat kepada mereka. Mungkin demikian saja, Pak. Kita akhiri dengan subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.